Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat sisi lain tentang fikih muamalah yang kalau kita lihat, ya saya lihat sendiri di kajian kita, misalnya di Temanggung atau di keluarga kita di kalangan Muhammadiyah misalnya, saya lihat belum banyak yang membahas secara detail pengkajian tentang fikih muamalah. Selama ini kajiannya dalam tataran ibadah, ada sholat, ada zakat, haji pun juga belum ada pengkajian secara detail. Baru selesai pada masalah wudu, ya, wudu dan sholat. Apalagi muamalah, sangat-sangat belum tersentuh. Persoalan muamalah yang dimaksud di sini hubungan antar manusia, antar personal dengan manusia lain, yang itu memang sudah ada panduannya, ya, sesuai dengan syariat. Maka ke depan mudah-mudahan kita akan kaji bersama, kita diskusikan, kita kaji persoalan-persoalan yang terkait dengan fikih muamalah yang meliputi ada jual beli, ada pinjam meminjam, jual beli saja variannya banyak sekali. Bagaimana hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, ya, ini akan kita kaji bersama pelan-pelan, ya, tetapi pasti, sehingga sekalipun agak pelan tapi mudah-mudahan memberikan ilmu, pencerahan, pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Baik ibu bapak rahimakumullah, saya mengambil dari kitab Minhajul Muslim. Ada beberapa opsi kitab, ya, saya tidak akan mengacu pada satu kitab, tetapi yang paling memungkinkan urutannya untuk kita bahas. Yang pertama adalah dalam fikih muamalah ini mestinya pertama fikih jihad, ya, tetapi itu saya lewati dulu dan masuk pada pasal yang kedua tentang fissibaki wal munadhalati warriyadatil badaniyati wal aqliyati. Pasal yang membahas tentang fissibak, tentang perlombaan adu kecepatan, ya, lomba. Wal munadhalah dan munadhalah. Munadhalah itu lomba memanah, lomba menembak. Kalau dulu lomba memanah. Warriyadatil badaniyati, dan hukum yang terkait tentang lomba riyadatil badaniyah, lomba olahraga fisik, wal aqliyati, dan perlombaan akal. Dengan kata lain, hukum seputar fikih yang menjelaskan tentang hukum perlombaan. Ibu bapak rahimakumullah, al-maddatul ula, madah yang pertama, fil ghardil maksudi min hadriyadiyat,
ya. Yang pertama yang perlu dibahas ini adalah tujuan, ghardul maksud, tujuan utama. Tujuan utama dari riyadhah, ya, dari olahraga, dan di situ nanti ada perlombaan. Tujuan utamanya apa? Ini yang perlu kemudian disampaikan pada pembahasan ini. Saya bacakan. Innal ghardha min jami'i hadir riyadhatil lati kanat ta'rifu fi sadril islami bil furusiyah. Sesungguhnya tujuan utama dari berbagai macam perlombaan olahraga yang dulu pada masa-masa Islam dikenal dengan istilah furusiyah. Furusiyah itu kalau dalam dunia sekarang barangkali seperti ada olimpiade dan sebagainya. Yang dikenal dengan furusiyah, ajang perlombaan olahraga, huwal isti'anatu biha ala ihqaqil haqq. Tujuan utama dari perlombaan olahraga itu, hukum perlombaan olahraga itu, tujuan utamanya adalah isti'anatu ala ihqaqil haq. Tujuan utamanya adalah untuk membenarkan yang hak, menolong yang hak, membenarkan yang hak. Wa nusratihi, dan menolong kebenaran itu, wa difa'u anhu, dan untuk membela kebenaran itu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari perlombaan olahraga, tujuan utamanya itu adalah untuk ihqaqil haq, untuk membenarkan yang benar. Kita punya doa yang sangat masyhur, dan doa itu layak untuk selalu kita ucapkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Itu doa luar biasa itu. Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqa, ya Allah, tolong tampakkan kepada kami bahwa yang benar itu nampak benar. Warzuqnat tiba'ah, berikan anugerah kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ini tidak semua orang bisa. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan anugerah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Tidak banyak orang yang melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak banyak orang memandang hak itu sebagai sesuatu yang hak. Kebenaran banyak dipandang sebagai sebuah ketidakbenaran. Wa arinal batila batila, dan nampakkan pada kami ya Allah bahwa yang batil itu nampak batil. Bahasa simpelnya begini, tolong nampakkan pada kami yang benar itu nampak benar, dan yang batil itu nampak batil. Warzuqnat tinabah, berikan anugerah kepada kami kemampuan, kemauan untuk menjauhinya. Ini doa luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Amin. Ya, itu pengkasannya kan begitu. Ini doa yang luar biasa. Maka kata Syekh Abu Bakar Sabir Al-Jazari mengatakan, tujuan utama olahraga dan perlombaan olahraga itu, atau perlombaan apapun, tujuannya adalah ihqaqil haq, untuk membenarkan yang benar serta menolong kebenaran itu dan membela kebenaran itu dari perkara-perkara yang akan menerjangnya, yang akan merusaknya. Walam yakunil ghardu minha al-khusulu 'alal mali wa jam'ahu, dan sebenarnya tujuan utama dari perlombaan itu bukan untuk mendapatkan materi dan mengumpulkannya. Tujuan olahraga itu bukan untuk mengumpulkan materi, ya, bukan untuk mendapatkan materi dan mengumpulkannya. Wala syuhrata, dan juga tidak untuk mendapatkan syuhrah. Syuhrah itu popularitas, ketenaran. Wa hubbu zuhuri, dan mencintai ketenaran.
Jadi tujuan utama lomba olahraga itu adalah untuk membenarkan yang benar, menolong kebenaran, membelanya, bukan semata-mata untuk mendapatkan materi atau mengumpulkannya, bukan untuk mendapatkan popularitas, bukan untuk mendapatkan ketenaran, wala ma yastatatabi'u dzalika minal uluwi fil ardi wal fasadi fiha, dan bukan semata-mata untuk mendapatkan uluwi, ya, kesombongan. Kalau sudah jadi pemain bintang maka akan apa? Akan nangkring, ya, tanda tangannya saja payu larang, ya. Kama hiya aktsaru halil murtadzinal yaum, sebagaimana yang kita dapati kebanyakan dari murtadzinal yaum, para atlet di zaman ini. Sekarang itu olahraga bergeser, ya, dari tujuan yang semestinya itu menyehatkan badan sebagai bagian dari i'dad, dari persiapan menolong agama Allah, sudah bergeser. Nilainya menjadi nilai materi, ya. Tujuannya hanya profit oriented. Innal maksuda min kulli riyadati ala ihtilafiha huwa taqwa. Sesungguhnya tujuan dari semua cabang olahraga dari berbagai macam bentuk dan ragamnya adalah huwa taqwa. Olahraga itu dilakukan sampai pada perlombaannya pun dalam rangka untuk mendapatkan ketakwaan. Waqtisabul qudrati alal jihadi fi sabilillahi ta'ala, dan tujuan dari olahraga itu adalah untuk mendapatkan, meraih, ya, kekuatan alal jihadi fi sabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Olahraga menyehatkan badan sebagai satu cara media supaya badan sehat, menunjang untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad dalam arti yang luas, baik jihad, ya, menghadapi syaitan, jihad menghadapi orang-orang munafik, jihad menghadapi orang-orang kafir, dan jihad kepada diri sendiri. Itulah kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jihad itu ada 4, ada jihad kepada diri sendiri, ada jihad menghadapi orang-orang kafir, ada jihad menghadapi orang-orang munafik, dan jihad menghadapi syaitan. Itu jihad seorang mukmin, dan semuanya membutuhkan kekuatan. Semuanya membutuhkan kekuatan, termasuk kekuatan fisik, ya. Wa ala hadza yajibu an nafhama riyadhatu fil Islam, dan atas dasar inilah pemahaman yang perlu dibangun bagaimana Islam memandang sebuah olahraga. Islam memandang olahraga itu dalam rangka apa? Menguatkan fisik, dalam rangka memperjuangkan agama Allah.